Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang masih stay dalam jaringan kita hari ini, webinar kesempatan ini. Saya terima sekali masih setia bersama kami ya. Ini mungkin sesi terakhir sebelum tanya jawab barangkali. Saya ingin cerita sedikit Bapak dan Ibu, ingin sharing saja. Tentu kita pertama syukur alhamdulillah kita diberi nikmat sehat ya. Kita bisa bertemu ya. Tentunya ini sesuatu yang luar biasa, mestinya kita sudah baring-baring sekarang ini. Tapi Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk peluncuran buku kami ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Memang ini buku saya yang kedua ya. Buku saya yang kedua terkait dengan 101 pengalaman sebagai pengalaman pemilihan PNS Sontoloyo. Ini perlu nggak ya saya kemukakan Sontoloyo itu siapa sih? Perlu nggak ya kira-kira ya? Saya pikir mungkin sebetulnya kalau pengen tahu beli bukunya sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa. Jadi Bang Toga pun ternyata semuanya nggak ada yang benar ini. Oh gitu Pak ya. Luar biasa. Jadi begini Pak, ini memang betul Pak Musa yang resensi buku tadi, memang ini sebetulnya Pak Sontoloyo itu kalau dalam nanti di sini ada ya, ini buku saya yang pertama gitu ya. Kemudian buku saya yang kedua nih ya. Ini mengenai pengalaman dan pemikiran PNS Sontoloyo. Ini yang jumlah halamannya luar biasa Pak, 600 halaman, hampir 600 halaman, tapi juga ada gambarnya sih. Kata Kang Ian, kalau hanya tulisan saja nggak menarik, karena kita ini manusia itu makhluk visual gitu ya. Betul juga sih, jadi ada foto-fotonya yang cukup menarik ya. Jadi 600 halaman memang cukup tebal sih. Ada juga yang mengomentari memang sebetulnya 2 buku ya, tapi betul juga. Tapi ini ada juga yang komentar lagi, ini legasi Bapak, harus berani 600 halaman. Ini memang luar biasa ya, artinya bagi saya yang sehari-hari dengan kesibukan yang ada, kadang saya juga bingung kok bisa juga ya gitu ya. Ini tidak lepas dari dukungan teman-teman di Bengkel Narasi, terutama ya yang saya hormati ya, yang saya banggakan Bang Rim, dan juga Kang Ian, Pak Dr. Sudirman, dan semuanya lah ya, yang telah mendukung kami. Kemudian ini buku saya yang pertama Bapak dan Ibu. Buku saya pertama adalah Jabatan Pimpinan Tinggi. Ini lebih banyak ke apa ya, guidance menurut saya ya. Ada juga ceritanya sedikit sih. Ini sudah beredar, tapi memang buku pertama saya belum bergabung sama Bengkel Narasi. Ini penerbitnya lain ya, lain. Ini sudah banyak diminati oleh teman-teman juga. Ini cukup, ini hanya kurang lebih 200 halaman, itu pun ada regulasinya ya. Jadi ada konsep, ada strategi, ada regulasi. Ini lebih banyak ke guidance, buku panduan. Nah, ini yang hari ini adalah buku saya yang kedua. Nah, Sontoloyo. Menarik ini dibahas. Sontoloyo itu bahasa Jawa, Bapak. Pak Togam ini bukan bahasa Batak, Pak Togam. Bahasa Jawa ya, Pak ya. Jadi Sontoloyo bahasa Jawa. Sontoloyo itu Sontoloyo itu adalah pemilik pekerjaan sebagai penggembala itik, Pak. Atau bebek. Atau disebut juga tukang angon. Yeah. Nah, biasanya Bapak dan Ibu, penggembala itu pendidikannya rendah, Pak. Mungkin hanya lulus SD, bahkan tidak lulus SD. Di kampung saya, Pak, di daerah Karanganyar, Solo, ya, itu Sontoloyo itu ya kemana-mana setiap hari kerjanya hanya angon bebek, gitu ya, bebek. Sekarang bebek semakin berkurang karena di kota sudah jadikan sebagai bebek goreng, Pak, kan. Ya, ada bebek kalai, ada macam-macam lah gitu ya. Nah, menggala ratusan bebek dengan cara berpindah mengikuti musim panen padi di daerah persawahan. Nah, di dalam KBBI ada arti lain yaitu konyol. Konyol, tidak beres, bodoh. Sering dipakai oleh orang Jawa, Pak, itu sebetulnya makian, Pak. Artinya Sontoloyo itu bagi seseorang itu adalah orang yang bertindak konyol, yang sering pekerjaan tidak beres, dan bodoh. Nah, dalam konteks buku ini mungkin belum saya kemukakan. Sekarang tinggal cara pandang menurut saya. Seandainya saya dikatakan PNS Sontoloyo, itu yang mengatakan siapa? Ya, kalau yang mengatakan adalah seorang kepala daerah yang nakal, ya memang Sumarti itu PNS Sontoloyo memang. Gitu loh. Atau kalau seorang gubernur yang memang sukanya menonjolin orang, dia berhadapan dengan saya, berarti Sumarti itu PNS Sontoloyo. Kira-kira seperti itu loh. Jadi sebetulnya PNS Sontoloyo itu saya mengambil sebuah praktek terinspirasi oleh ini si Tukul. Tukul itu kan dengan cara menjelekkan dirinya sendiri sebetulnya. Nah, kira-kira ke sana lah kira-kira ya. Jadi sebetulnya PNS Sontoloyo Bapak bisa menerka itu siapa gitu ya. Terserah lah. Tinggal masalahnya bagaimana cara pandang.
Ya, cara pandangnya dari sisi mana? Kalau bagi orang yang merasa terusik pasti mengatakan si Togap itu misalnya PNS Sontoloyo karena mengusik sebagai whistleblower sistem, whistleblower, orang yang melakukan kejahatan. Kembali lagi ke cara pandang gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, kemudian mengapa saya menulis? Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, PNS kok nulis kadang-kadang kan lucu juga ya, kerjaan tiap hari aja udah banyak gitu ya. Jujur saja Bapak dan Ibu, saya adalah masuk komunitas anggota Bengkel Narasi kurang lebih bulan apa ya? Bulan Maret atau bulan April Kang Ian ya? April, Pak. April ya, April ya. Disitulah saya sebagai anggota komunitas Bengkel Narasi yang saya tidak sampai sekarang dengan Bang Rim yang inspektor saya belum pernah ketemu apalagi makan bersama. Kang Ian ketemunya ya begini-begini saja lewat jaringan. Semuanya. Jadi ini luar biasa blessing ya, blessing atas pandemi ini betul-betul luar biasa. Kami disatukan dalam sebuah komunitas yang namanya Bengkel Narasi. Rumah jiwa kita di angkasa. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau ingin join, sekaligus promosi ya, gratis Pak, Bapak nanti bisa belajar nulis dan sebagainya. Jadi kalau Bang Togap mau, gabung aja Bang Togap. Nanti kita baik Pak Sumardi, ya, terima kasih. Nanti kita bisa join nulis mengenai yang Bapak mengetahui, nanti duet dengan saya boleh, atau dengan Kang Ian juga boleh. Nanti dimentori Pak Dr. Sudirman boleh, dimentori Bang Rim, Dr. Rim juga boleh. Ini orang-orang mau belajar semua, Pak. Jadi Bapak dan Ibu, Bengkel Narasi adalah rumah jiwa angkasa. Rumah jiwa kita di angkasa raya. Jadi nggak pernah ketemu, Pak. Tapi orang-orang pembelajar yang, mohon maaf, kalau nulis di Bengkel Narasi, Pak, tidak pernah disalahkan. Jadi Bapak nulis apa saja boleh, Pak. Termasuk bagian menanam tomat boleh, Pak. Bagian menanam cabai boleh, Pak. Kata Kang Ian, boleh Kang Ian ya? Ya, boleh, aglonema Pak ya, aglonema ya boleh. Ya, Bapak cerita bikin puisi boleh gitu loh. Ini luar biasanya Bengkel Narasi, itu yang saya suka. Saya nulis nggak pernah disalahin Pak. Paling-paling dibenerin itu. Oke, ini yang bikin saya mau nulis Pak. Luar biasa. Saya sampai malu sama Bang Rim. Karena saya sering dikasih artikel-artikel, terus saya berpikir, loh saya kapan bikin artikel? Akhirnya saya terpacu untuk nulis. Itu nomor satu. Kemudian Bapak dan Ibu, saya nulis karena menyuarakan isi hati, nurani kebaikan, keadilan dan kebenaran, pemikiran saya. Ini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu di kantor, nggak mungkin Bapak Ibu ngelawan pimpinan, nggak mungkin. Pasti Anda akan disikat habis pasti. Nah, disinilah kalau kita menulis, ya tentu dengan cara-cara yang santun juga ya. Kenapa kemudian saya nulis banyak yang saya samarkan? Iya, saya akui itu memang iya. Saya juga di satu sisi saya tidak ingin membuat sebuah kontra yang terlalu kontra dengan orang lain, tapi memang tadi saran Bu Susana, oke Bu, terima kasih. Termasuk saya itu di buku saya ini ada, saya ditelepon seorang menteri, Pak, mantan menteri. Saya sebut aja Pak Faisal Tamim, Pak. Telepon saya. Itu terkait dengan kasus di Dompu, Pak, di tempatnya Bu Susana. Alhamdulillah Bu Susana dengan 6 orang eselon 2 yang lain sudah dikembalikan sampai saat ini. Alhamdulillah. Ya tentu ada yang sudah pensiun. Itu adalah perjuangan-perjuangan yang memang tidak hanya saya, ya saya hanya sebagian orang yang memang barangkali menjadi bagian dari sebuah komponen suatu mesin gitu ya. Jadi saya juga takut kalau terlalu dipuji nanti takut saya melayang. Orang baik itu adalah orang itu tidak melayang ketika dipuji dan tidak patah semangat ketika dicaci. Kira-kira ke sana. Jadi saya malam ini saya sungguh sangat takut sekali kalau terlalu dipuji. Saya nggak mau terlalu dipuji sebetulnya ya. Jadi kembali lagi Bapak dan Ibu, kita suarakan hati nurani kita dengan menulis. Karena kita tidak mungkin akan ngomong berseberangan ketika kita berhadapan dengan orang. Nah, buku merupakan sarana. Buku merupakan tools atau media bagi kita untuk menulis. Bagi kita untuk menyuarakan hati nurani kita, menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebaikan, menyuarakan standar norma yang harusnya dilalui oleh siapapun juga. Ini luar biasa menurut saya. Kemudian Bapak dan Ibu yang ketiga, kenapa saya menulis adalah energi dahsyat yang timbul dari provokasi seorang yang bernama Bang Rim. Beliau itu kalau saya sebut, beliau itu adalah teroris literasi. Teroris literasi. Yang secara fisik saya belum pernah ketemu. Ya, dahsyat sekali saya diberikan mentoring oleh beliau, diberikan saran-saran dan inspirasi yang menurut saya ini betul-betul saya terinspirasi oleh beliau. Ya. Kemudian tentu Bapak dan Ibu transfer experience dan knowledge kepada sesama. Tadi juga disebutkan pengalaman kalau kita hanya kita miliki saja tanpa kita beri transfer tentu akan lebih baik, kita lebih berguna kalau kita transfer melalui buku. Knowledge kita yang kita miliki tentu kita harus kita tularkan kepada orang lain, itu melalui buku. Ini saya kira luar biasa kalau kita bisa seperti itu. Nah, kemudian
Kemudian kita juga bisa mengusir kebosanan. Ketika kita menunggu ya, Ya, saya kebetulan termasuk orang yang sering bepergian ya. Saya tipikal orang yang mudah bosan. Ketika di pesawat, apalagi kalau ke Indonesia Timur bisa 3 jam, saya tidak bisa tidur, biasanya saya ambil laptop dan saya menulis. Atau saya di waiting room di pesawat, waiting room di bandara, saya biasanya menulis. Sudah, saya waktu kesempatan seperti itu. Jadi tahu-tahu sudah 2 paragraf, 3 paragraf dan sebagainya. Ini salah satu yang kenapa saya nulis. Kemudian Bapak dan Ibu, saya punya cita-cita besar memang ketika saya ke Gramedia atau ke Gunung Agung dan sebagainya, saya punya batin yang berkecamuk. Lihat orang bisa nulis dengan namanya yang terpampang di toko buku. Pertanyaan saya juga tidak bodoh-bodoh amat. Saya juga saya juga berpendidikan. Ini kira-kira seperti itu ya. Kok saya nggak punya buku sih gitu loh. Nah ini menjadi pemicu bagi saya untuk menulis. Jadi ini Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin kesannya agak sombong, tapi ini kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya sampaikan apa adanya sehingga saya berharap malam ini juga ada inspirasi yang muncul pada malam hari ini untuk bisa nanti berapa hari kemudian mungkin ada teman-teman Bapak Ibu semua ada yang kemudian mempunyai keinginan. Masing-masing dari kita sebagai PNS, saya yakin punya pengalaman banyak sekali. Hanya bagaimana untuk menuliskannya, hanya bagaimana kita berani untuk memulai. Nah, seperti itulah kira-kira. Baik Bapak dan Ibu, ini kalimat inspiratif yang sering saya gunakan, saya pakai, coba saya implementasikan. Dan ini saya dapatkan dari IG-nya Pak Rim, ya, dari buku-bukunya Pak Rim yang sumpah pena luar biasa. Pak Togap, apa yang disampaikan Pak Togap? Silakan Pak Togap. Iya Pak. Pak Tadi ada yang disampaikan. Jepara ya. Pak. Ya. Oh, enggak, bukan saya Pak, bukan. Jepara Pak. Oh gimana Pak? Jepara. Oh ya. Salam Pak Sumardi dari Jepara. Oh ya. Edi Jatmiko. Oh ya Pak Edi, ya. Oh ya, terima kasih Pak Edi. Ya, saya terima kasih. Selamat untuk Pak Sumardi Merdeka Pak. Jadi Merdeka, saya Pak sangat apresiat terhadap Pak Sumardi yang luar biasa. Bahwa saya mengenal Pak Sumardi juga baru Pak ya, baru berapa tahun lah setelah saya ada beberapa panggilan dari Pak Sumardi. Itu pun sudah banyak fitnah Pak ya. Tapi sebenarnya Pak Sumardi saya melihat askom yang luar biasa. Di samping tadi tulisannya yang saya sangat takjub bahwa Pak Sumardi betul-betul merah. Istilahnya dalam pengertian semangatnya merah dan betul-betul antara yaitu hitam dan putih, benar dan salah. Itu saya salut. Dan saya juga tadi kalau saya melihat dari beberapa peserta itu yang sudah pasca mengalami kedoliman daripada banyaknya PPK itu luar biasa, seperti Bu Sri Susana tadi saya melihat dari NTB tadi luar biasa sampai bisa akhirnya juga alhamdulillah bisa dikembalikan dalam jabatan sebelumnya. Saya melihat bahwa sontoloyo yang disampaikan Pak Sumardi ini betul-betul inspirasi dari hati nurani dan juga pengalaman yang sekolah sudah keliling Nusantara yang menangani beberapa pengaduan-pengaduan sehingga ini mengkristal dalam hati sehingga bisa dituangkan dalam tadi yaitu sebuah buku. Ini saya sangat apresiasi dan saya semoga buku ini bisa melaju dengan deras dan istilahnya semua yaitu booming di ini. Ini bukan masalah booming, masalah bukunya laku keras. Memang ini adalah pembelajaran bagi seluruh ASN di Nusantara ini. Bahwa ASN ini saya yakin tidak sesontoloyo tadi, tapi justru hal yang lain itulah yang menganggap kita sontoloyo. Nah ini harus kita perjuangkan bahwa ASN ini bukan orang yang bodoh dan kadang saya kasihan juga ASN yang mengabdi sudah 30 tahun lebih ini bisa dipangkas dengan yaitu hanya yang sontoloyo tadi. Untuk itu sekali lagi dan saya mohon doa restunya, saya ini juga korban daripada karangan Pak Sumardi yaitu korban dari sontoloyo tadi. Jadi itu tepat Pak memang. Jadi tinggal mana yang memandang bahwa contohnya saya, ini kan jelas secara hukum saya juga sudah diperiksa oleh KSN, sudah jelas keluarnya, tapi ini ternyata saya kena akibat sontoloyo tadi. Dan saya ini juga masih berupaya, saya bukan melawan, sebagai ASN saya tidak melawan sama pimpinan, tapi saya ingin menegakkan kebenaran
dan komitmen reformasi birokrasi. Untuk itu mohon dukungan kepada semua pihak, khususnya yaitu juga dari KSN semuanya. Mari kita tegakkan dari nasib ASN agar tidak terimbas dari sontoloyo-sontoloyo tadi. Terima kasih Pak Sumardi, selamat, salam merdeka, selamat ulang tahun juga. Semoga panjang umur, sehat, dan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, Kang Ian, ya, dari Pak Edi Sujatmiko ini dari Kudus. Beliau sekda, boleh ya Pak Edi ya, saya sampaikan ya. Siap. Beliau sekarang ini diberhentikan sementara oleh Pak Bupati Jepara. Padahal kami sudah menyampaikan rekomendasi bahwa yang beliau tidak ada masalah dengan kinerja. Tapi itulah kondisi yang ada. Inilah kondisi birokrasi di daerah kita sekarang ini. Yang harus kita tegakkan bersama-sama. Wabil khusus tentunya adalah Komisi ASN. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Pak Edi Sujatmiko, Pak Sekda. Kalimat inspiratif yang sering saya gunakan, Pak, Bapak Ibu, mungkin ini juga biar bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain. Menulis itu jangan dipikirkan, tapi tulislah apa yang dipikirkan. Nulis saja deh pokoknya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, menulislah dengan tulisan yang jelek. Tulisan yang bagus hanya bonus dari kebiasaan. Jadi jangan takut kalau nggak bisa nulis, tulis saja. Jangan dibalik terus, tulis kembali lagi. Nggak usah sampai selesai aja baru nanti dilihat. Kira-kira seperti itu. Lah nanti 3 kali 4 kali itu jelek-jelek terus nanti lama-lama menjadi bagus. Kira-kira seperti itulah. Ini yang bisa kira-kira yang juga mendorong, memotivasi saya untuk nulis. Kemudian setinggi ilmu dan jabatanmu, kaya atau hartamu akan hilang dalam kehidupan jika tidak menulisnya. Itu kita harus pahami juga saya kira ya. Jadi sebanyak apapun ilmu, tapi kalau kita nggak menulis, dia akan hilang ya. Tapi buku kita lihat ya Bapak dan Ibu ya, tulisan karya-karya Ibu Nusina, karya-karya penulis kuno ya, Pramudia Anantatur misalnya, tulisan-tulisan daripada penulis terdahulu, sekarang bukunya masih, walaupun fisik daripada orang tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian yang keempat, kata-kata lesan seketika bisa lenyap, menguap tak berbekas, sementara tulisan akan abadi selamanya. Ini terkait dengan tadi. Kemudian setiap lembaran buku itu laksana lambaian tangan-tangan bidadari yang memanggil untuk dicumbui. Ini luar biasa. Ini juga sering memotivasi saya untuk mau menulis. Berikutnya, ya, terbanglah tinggi seperti burung untuk meraih bintang, tetapi jangan lupa titipkan hatimu di bumi, agar engkau selalu dirindukan seluruh makhluk di muka bumi. Ya, ini juga luar biasa. Jadi kalau tulisan kita mungkin udah beredar di mana-mana, bahkan di Google di mana-mana, terbang tinggi, dinikmati oleh orang-orang se-Indonesia, gitu ya, ke mana-mana. Tapi tentu kita juga jangan lupa untuk terus menitipkan hati kita di bumi agar kita dirindukan oleh makhluk di muka bumi. Kemudian yang ketujuh, tidak ada penulis terkulai karena tulisannya. Penanya akan terus menggeliat sampai pembenci pun tersipu malu. Luar biasa. 8, banyak pujangga yang menyuruhkan kebaikan melalui tulisan. Akankah kita menjadi bagian dari mereka? Bergabung mereka dengan menulis, dan menulis. 9, jika ilmu tidak diikat dengan menuliskannya, maka ia akan terbang laksana seperti burung. Jika ilmu tidak dirawat dan dengan cara menuliskannya, maka ia akan kering dan rontok jatuh ke muka bumi. Jadi betapa perlunya kita menulis dan membaca tentunya ya. Ide pada dasarnya adalah energi penggerak. Jadi ketika mempunyai ide tetapi kita tidak bergerak, Anda hanya sibuk menghabiskan waktu untuk menghayal. Nah, inilah barangkali beberapa kalimat yang saya pakai yang kemudian mendorong saya tentunya untuk mau menulis ya. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya kalau memang sulit juga sih, tidak mudah. Saya juga memahami teman-teman PNS itu banyak kesibukan dan sebagainya, tidak akan pekerjaan nggak ada habisnya, tapi itulah bagaimana kita pandai memanfaatkan waktu yang ada. Bapak dan Ibu, memang dalam buku saya ini 101 pengalaman ini memang ada pengalaman dan ada pemikiran, ya. Kalau pengalaman terkait dengan pekerjaan saya tentunya ya ada yang memang sebetulnya tidak 101 sebetulnya. Ini kan untuk menarik ya, magic number gitu ya. Sebetulnya mungkin lebih banyak lagi kalau mungkin bisa digali lagi. Ya banyak sekali, ini hanya sebagian saja, tentunya saya nggak bisa cerita banyak, tentu waktu nggak cukup. Saya cerita mengenai pasar imajiner jabatan, betapa jual beli jabatan marah, itu memang terjadi. Betapa KPK sudah banyak menangkap seperti itu. Kami pun KSN juga tidak mempunyai
wewenang yang memang secara khusus bisa menangkap seperti itu. Tapi kami mempunyai berbagai pengalaman-pengalaman yang ada yang bisa kita share melalui buku ini. Contoh lagi di dalam pilkada Bapak dan Ibu, ada seorang sekda menyumbang babi untuk semua calon. Ini di buku saya juga ada. Ini betul kejadian itu. Akhirnya sekda tadi ya tetap dipakai karena apa? Semua calon disumbang oleh babi. Gitu. Karena betulan dia punya peternakan babi. Lucu memang ini. Jadi itu kejadian. Kemudian syahwat pasca pelantikan. Ini mungkin saya menggunakan bahasa-bahasa yang agak genit memang ya. Jadi biasanya pasca pelantikan kita tahu semua banyak terjadi penonjopan, terutama pegawai di daerah ya. Kalau pegawai pusat sih mungkin enggak, karena pegawai pusat kan enggak, kepala LPNK kan bukan dipilih oleh pilkada ya. Ini pasca pelantikan ini menjadi, kalau istilah Bu Hasni tadi, menjadi tsunami penonjopan pegawai. Ini luar biasa. Pemindahan, ditempatkan cara yang terlalu jauh, penurunan eselon, bahkan tidak dapat jabatan itu muncul. Kemudian ada lagi topeng evaluasi kinerja. Jadi seringkali menggunakan evaluasi kinerja itu sebenarnya hanya topeng untuk menunjukkan orang, tapi itulah topeng yang dipakai. Kemudian ada lagi yang agak ini juga, tangis seorang dokter gigi. Alhamdulillah beliau sekarang sudah bisa kembali ke eselon 2. Ya, kami coba fasilitasi dan sempat menangis di depan saya. Oke, satu tangis seorang dokter gigi. Menarik Bang ceritanya. Jadi silahkan nanti bisa dilihat di bukunya. Kemudian mantan menteri menelponku, betul, tadi sudah ceritanya Bu Susana, tapi mohon maaf Bu Susana, saya terlalu hati-hati mungkin barangkali kalau Ibu, Pak, kemukakan aja Pak, daerahnya mana ini. Saya nggak berani seperti itu ya. Artinya memang saya masih harus hati-hati. Kemudian fully support terhadap PT UIN, jadi saya punya pengalaman Bapak dan Ibu, saya mensupport, mendukung betul langkah membela pegawai sampai di pengadilan tata usaha negara. Jadi kalau saya mohon maaf, pengalaman saya dimaki-maki sama lawyer, dimaki-maki sama katakanlah sama hakim, itu sudah barangkali memang konsekuensi dari seorang ASN yang ditugaskan sebagai seorang saksi ahli. Jadi ini juga saya tuliskan di buku itu. Kemudian loyalitas tanpa batas. Betapa Bapak dan Ibu di daerah, kadang-kadang loyalitas itu ya sampai tanpa batas. Itu yang keliru menurut saya. Jadi sampai akhirnya setelah pulang kerja harus ngumpul di rumah bupati, rumah jabatan sampai malam, bahkan mungkin main kartu sampai pagi kadang-kadang. Ya. Ini kan loyalitas yang sebetulnya nggak profesional. Padahal besoknya harus kerja melayani masyarakat. Ini kan juga problem menurut saya. Tapi itu terjadi di berbagai daerah. Maka saya sebut ini, saya judulnya loyalitas tanpa batas. Yang itu adalah keliru, gitu. Nggak boleh terjadi. Mestinya loyalitas itu harus profesional sesuai dengan tugas pokok fungsi yang ada. Ya, ini yang sering kali terjadi. Kemudian saya juga menceritakan bagaimana saya menghadapi seorang bupati, maka saya tulis itu, marah pun bupati tetap cantik. Luar biasa. Saya pernah dimarahi bupati, seorang bupati yang memang cantik gitu loh. Ya, saya dimarahin gitu ya. Karena dia nggak ngerti gitu loh mengenai ASN, mengenai birokrasi. Ya, ini ada cerita-cerita menarik di situ. Kemudian pemerintah ini bukan perusahaanmu, bukan perusahaan keluargamu. Betapa mohon maaf Bapak dan Ibu, kepala daerah itu mengelola pemerintahnya layaknya perusahaan pribadi. Ya. Main mutasi, main ganti seenaknya, kerja baru 3 bulan diganti, kerja baru 2 bulan diganti. Dan mohon maaf, kompetensi bukan dasar yang menjadi pertimbangan. Pertimbangannya apa? Tadi Bu Hasni ceritakan, like and dislike. Jadi jangan, makanya ada buku di buku saya juga. Jadi saya tidak butuh orang pintar. Itu ada juga cerita di situ. Ya. Mohon maaf, kalau di daerah ini banyak sekali, tidak semuanya ya. Orang pintar itu justru kadang-kadang tersingkir kalau di daerah. Karena apa? Orang yang pintar-pintar yang dipakai. Luar biasa. Ini juga menjadi sentilan-sentilan saya. Jadi saya menyentil, saya menyindir, saya mencubit. Itu kata dari Pak Bang Rim tadi. Saya mencubit itu. Ini nggak boleh terjadi kalau Indonesia pengen maju. Kemudian sekda di ujung tanduk. Sudah banyak contohnya. Ini ada cerita di situ juga, walaupun saya nggak sebutkan daerahnya. Termasuk bagaimana saya ngopi bareng dengan 4 wali kota. Luar biasa. Ada 4 wali kota, hampir setiap pagi ke ruangan saya untuk ngopi. Mantan tapi ya. Mantan. Ini ada cerita-cerita menarik di situ. Ya. Kemudian ini pengalaman. Di buku saya tidak hanya pengalaman, tapi juga ada pemikiran-pemikiran saya. Ya, kebetulan saya memang di samping background saya accounting, tapi juga saya punya background training saya di bidang SDM.
dan juga sedang menyelesaikan juga di bidang SDM. Bagaimana saya pemikiran-pemikiran terkait dengan kegaduhan dan proses metapurposis tadi ya, yang TWK itu saya di situ hanya memang saya kemas dalam bahasa yang hati-hati memang gitu ya. Makanya di situ saya katakan, saya bukan mengatakan waktu menyelesaikan, tapi apakah waktu yang akan menyelesaikan, itu sebetulnya sindiran saya. Nah, seperti itu. Kemudian talent based sebuah tantangan, ini bagian dari pemikiran saya. Kemudian juga ada continuous learning ya, pembelajaran terus-menerus ala Ki Seno Nugroho. Saya termasuk penggemar wayang kulit Bapak dan Ibu, dan ternyata di situ ada pembelajaran mengenai continuous learning. Ada juga saya cerita mengenai kekinian lagu Ojo Lamis, orang Jawa itu ya. Ojo Lamis itu kan kata-kata yang penuh dengan penipuan. Itu sindiran saya, sekarang ini banyak sekali hoax, banyak sekali tipu-tipu, banyak sekali. Nah, itulah bagian dari pemikiran yang saya tuangkan dalam buku ini. Termasuk sindiran saya, Profesor Honoris Causa. Ini lucu bagi saya. Sehingga saya katakan, nalarku jongkok. Kok ada ya Profesor Honoris Causa? Jangan-jangan besok ada Widya Utama Causa. Ada auditor utama Causa. Ada arsiparis utama Causa. Ini bagian dari sindiran saya terkait dengan pemikiran-pemikiran saya terkait dengan ini. Sekarang juga muncul lagi. Bagaimana pengangkatan fungsional yang utama itu adalah dari mantan-mantan orang eselon 1, mantan eselon 2. Saya bertanya, formasinya bagaimana? Saya bertanya, kompetensinya seperti apa? Ini problem bangsa kita. Bagaimana Indonesia akan maju? Bagaimana kita mengatakan Indonesia unggul, SDM unggul? Nah, ini bagian dari kegelisahan saya, bagian dari pemikiran saya, bagian dari pemikiran si PNS Sontoloyo tadi gitu ya. Jadi ini bagaimana memandang aja. Kemudian saya juga sedih ketika negeri kita, mohon maaf, banyak sekali komisaris yang datangnya dari orang-orang yang kita juga bertanya. Makanya di situ saya sindir, negeri Hastina cheerleaders. Cheerleaders itu adalah orang-orang yang penggembira dalam pertandingan sepak bola atau pertandingan bola basket. Tapi begitu selesai pertandingannya, cheerleaders itu menjadi komisaris, menjadi direktur utama, dan sebagainya. Ini sebetulnya kan sindiran saya. Ini sebenarnya agak menyentil juga. Hati-hati nih Pak Marty, PNS loh, kalau itu PNS nih. Ya, tapi ini hati-hati kok, sudah hati-hati ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan bagian dari sebuah konsekuensi, ya, menyuarakan kebaikan, kebenaran, dan kehati-hatian tentu kita ini. Kemudian saya juga cerita mengenai kacaunya birokrasi di daerah. Kemudian perbandingan antara pejabat politik dan pejabat birokrat. Jadi dalam bahasa saya memang banyak, dalam buku saya memang banyak mengupas mengenai jabatan struktural. Betul Pak Musa dari Pak tadi dari Sulsel, Bapak ya, resensi buku tadi. Pak Suharman, mohon maaf Pak Suharman. Tapi jangan lupa fungsionalnya juga ada, Pak. Ya, contoh tadi yang soft landing, gitu. Soft landing di situ sebenarnya saya nyindir, Pak. Sekarang ini banyak orang-orang eselon 2, eselon 1, tahu-tahu nanti jadi auditor utama, arsiparis utama, analis kebijakan utama. Ya 60/5. Artinya apa? Ya ada perpanjangan lumayan lah. Pertanyaan saya, formasinya bagaimana? Bener nggak dibutuhkan dia? Kompetensinya bagaimana? Bener nggak? Orang yang tadinya ngomongin masalah kepegawaian, tahu-tahu jadi analis kebijakan utama. Saya bertanya itu, saya pertanyakan terus terang aja. Jadi, ya saya kan boleh bertanya, saya boleh dong mengkritisi gitu lah. Seperti itu. Termasuk di dalamnya banyak sekali yang, termasuk sekarang ini yang kita butuhkan dalam masa pandemi adalah PNS Agile. Seperti apa sih PNS Agile? Itu juga saya kupas di sini. Jadi buku ini jadinya memang gado-gado juga. Tapi itulah memang enaknya gado-gado, kan ada campuran dari lontong, campuran dari cabai, ya, campuran dari garam, campuran dari gula, dan pada telur, tempe, dan tahu. Cuma masalahnya mungkin bumbunya yang memang perlu diperbaiki lagi. Mungkin seperti itu. Saya yakin buku saya juga tidak tentu banyak kelemahan, ya pastilah ya. Saya terima kasih Bapak Ibu tadi yang mengapresiasi, tapi juga terutama Bu Susana, saya terima kasih Bu Susana, matur nuwun Bu Susana, banyak sekali memberikan beberapa masukan atau feedback. Terima kasih sekali nanti untuk bahan perbaikan selanjutnya. Tentu tidak akan sempurna. Sebuah buku tidak akan sempurna. Baik, ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dengan segala hormat Bapak dan Ibu, saya ingin ya, masukannya ya, terima kasih ya. Saya kembalikan kepada Pak Kang Ian. Terima kasih Kang Ian.